Halo kawan-kawan, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Film kali ini akan membahas tentang alur cerita dari sebuah film rilisan tahun 2003 yang berjudul Tears of the Sun. Film yang disutradarai oleh Antoine Fuqua ini bercerita tentang satu regu tentara Amerika yang ditugaskan untuk mengevakuasi seorang dokter yang berada di daerah konflik Nigeria. Namun sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang. Jadi mari kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan kekacauan yang terjadi di Nigeria dikarenakan perseteruan antara dua suku yang ada di negara itu, yaitu suku Fulan dan suku Igbo. Yang pada kerusuhan ini, suku Fulan menguasai pemerintahan Nigeria dan mengusir serta membantai suku Igbo. Sementara di suatu tempat di lepas pantai Afrika, tepatnya di atas kapal perang Amerika, terlihat beberapa tentara Navy SEAL turun dari helikopter. Salah satu pemimpin tentara itu adalah Letnan Waiters yang diperankan oleh Bruce Willis. Mereka datang ke kapal perang tersebut karena sebuah tugas yang diberikan oleh atasan mereka yang bernama Kapten Bill untuk sebuah misi kemanusiaan. Misi itu adalah masuk ke negara Nigeria dan mengeluarkan warga negara asing dari negara tersebut ke negara terdekat yang relatif aman di perbatasan, yaitu Kamerun. Hal ini dilakukan karena di Nigeria tengah terjadi konflik etnis yang mengarah ke perang saudara, dan juga sudah terjadi makar terhadap pemerintahan yang berkuasa, yaitu Presiden Samuel Azuka yang juga merupakan raja suku Igbo. Tujuan utama misi yang diberikan kepada Letnan Waiters adalah menemukan dan menjemput Dr. Lena Fiore Kendricks yang bekerja di pelayanan bantuan internasional yang berkewarganegaraan Amerika. Mereka juga ditugaskan menjemput dua suster dan seorang pendeta. Rencana sudah mereka rancang sedemikian rupa, termasuk titik penjemputan jika target sudah bersama mereka. Misi pun dimulai dengan menurunkan semua anggota tim dari sebuah pesawat pada malam hari. Setelah pendaratan selesai, mereka berjalan menuju titik koordinat di mana Dr. Kendrick, dua suster, dan seorang pendeta itu berada. Dari dalam sungai, mereka perlahan keluar menuju perkampungan di mana Dr. Kendrick berada. Mereka bertanya kepada seorang wanita Nigeria yang mereka amankan saat mengambil air di sungai. Yang ternyata wanita itu adalah teman dekat dari Dr. Kendrick. Wanita itu membawa mereka kepada Dr. Kendrick yang saat itu sedang melakukan operasi terhadap satu anggota masyarakat yang terluka. Berkatalah Letnan Waiters kepada Dr. Kendrick bahwa mereka ditugaskan untuk membawanya keluar dari negara itu dan memintanya mengemasi barang-barangnya. Namun Dr. Kendrick ingin Letnan Waiters juga membawa serta 70 orang warga desa yang merupakan pasiennya. Namun Letnan Waiters mengatakan kalau dia hanya ditugaskan untuk membawa warga negara Amerika saja, bukan warga pribumi. Dr. Kendrick pun menolak untuk dievakuasi. Letnan Waiters lalu memberitahukan masalah itu kepada Kapten Bill lewat radio yang dibawa mereka. Terlihat ada perbincangan rahasia antara Kapten Bill dan Letnan Waiters mengenai masalah itu. Waiters pun memanggil Dr. Kendrick dan berkata, "Kau menang. Sekarang persiapkan semua pasien yang bisa berjalan untuk kami bawa, karena ada helikopter
yang akan mengevakuasi mereka. Ini semuanya bersiap pergi dari desa itu. Namun kedua suster dan seorang pendeta tidak bersedia untuk ikut bersama Dr. Kendrick dan Letnan Wethers. Mereka memilih untuk bertahan di dalam gereja, yang tentu jelas pilihan mereka sangatlah berbahaya. Karena tentara pemberontak pimpinan Mustafa Yakobu sedang menuju ke arah desa itu. Yang pasti mereka akan dibunuh semuanya. Letnan Wetter dan Dr. Kendricks pun meninggalkan kedua suster dan pendeta itu di dalam gereja bersama beberapa orang yang tidak bisa berjalan. Berjalanlah Letnan Wetter, Dr. Kendrick bersama beberapa warga desa menuju tempat di mana helikopter penjemput akan mendarat. Di perjalanan mereka sempat bertemu dengan tentara pemberontak. Namun mereka selamat karena kesigapan tentara pimpinan Letnan Wethers yang langsung mengeksekusi tentara pemberontak yang sempat melihat mereka. Sampailah mereka pada tempat di mana helikopter penjemput akan mendarat. Letnan Wethers langsung menyuruh salah satu anggotanya untuk membuang asap sebagai penanda lokasi mereka kepada helikopter itu. Setelah heli mendarat, naiklah Dr. Kendricks dan semua anggota tim Letnan Wethers ke dalam heli tersebut, yang sontak membuat Dr. Kendricks marah, dikarenakan heli yang mendarat hanya satu saja, yang mengartikan Letnan Wethers telah membohongi Dr. Kendrick mengenai beberapa warga desa yang akan ikut dievakuasi. Helikopter pun bergerak meninggalkan warga pribumi yang tadinya ikut bersama mereka di dalam heli. Dr. Kendrick hanya bisa menangis karena tidak tega meninggalkan pasien-pasiennya. Di tengah perjalanan, pilot helikopter mengatakan kepada Letnan Wethers agar coba melihat ke arah bawah, dan mereka pun melihat ke arah bawah yang dimaksud pilot tersebut. Ternyata itu adalah desa di mana Dr. Kendrick tadi dijemput. Desa itu sudah terlihat berwarna merah, dikarenakan darah dari mayat-mayat yang bergelimpangan, serta rumah dan gereja yang merupakan tempat pendeta dan dua suster berada sudah terbakar. Melihat kejadian itu, Letnan Wethers memutuskan untuk kembali ke lokasi di mana mereka meninggalkan warga desa tadi, dikarenakan kapasitas heli yang tidak bisa membawa mereka semua. Maka Letnan Wethers hanya mengevakuasi anak-anak serta bayi saja ke dalam helikopter penjemput itu. Sedangkan anggota tim, Dr. Kendrick, serta beberapa orang dewasa berjalan kaki sambil meminta kembali bantuan 3 helikopter penjemput yang bisa membawa mereka semua. Namun permintaan itu ditolak Kapten Bill dikarenakan terkendala dengan bahan bakar. Mendengar itu, Letnan Wethers memutuskan kembali melanjutkan perjalanan sambil berharap ada perubahan dari komando untuk menjemput mereka. Di tempat pendaratan helikopter tadi, terlihat tentara pemberontak menemukan sisa bom asap yang tertinggal. Disitulah mereka mengetahui bahwa ada beberapa warga yang berjalan menuju Kamerun. Mereka pun mengejar Letnan Wethers dan rombongan. Di setiap pemberhentian, tim Letnan Wethers selalu memantau pergerakan musuh melalui alat pemantau yang mereka bawa. Sampai di suatu tempat mereka merasa heran karena terlihat posisi musuh di alat pemantau yang selalu saja mengikuti arah kemana tim berjalan. Disitulah Letnan Wethers sadar bahwa di rombongan mereka ada mata-mata yang memancarkan keberadaan mereka. Anggota tim kemudian menggeledah anggota rombongan yang baru bergabung 3 hari terakhir sesuai dengan petunjuk Dr. Kendrick. Dr. Kendrick menunjuk 3 orang yang baru bergabung, salah satunya bernama Gideon. Namun tiba-tiba Gideon melarikan diri dari rombongan. Sontak membuat anggota tim menembak Gideon dan mendapati sebuah alat pemancar di tangannya. Ternyata Gideon terpaksa menjadi mata-mata demi menyelamatkan keluarganya dari tentara pemberontak. Sementara itu, untuk memastikan tidak ada lagi pengkhianat, Letnan Wethers memeriksa kedua orang lagi yang baru saja bergabung dalam rombongan.
dan ternyata salah satunya bernama Arthur Azuka, anak dari mendiang Presiden Nigeria, Samuel Azuka. Dia merupakan anak satu-satunya presiden yang selamat dari pembunuhan, sedangkan yang satunya adalah Kolonel Okeze yang menjadi penjaga Arthur. Itulah sebab mata-mata mengikuti mereka karena ingin mengincar Arthur Azuka yang menjadi satu-satunya pewaris dari kepala suku Igbo. Perjalanan mereka lanjutkan menuju perbatasan Kamerun. Sementara itu, ternyata Kapten Bill di pusat komando telah mengetahui bahwa Lieutenant Withers sedang bersama dengan anak Presiden Nigeria. Bill mengatakan itu akan sangat berbahaya bagi tim Lieutenant Withers. Withers pun sekali lagi mencoba meminta bantuan evakuasi, namun Kapten Bill menolak dengan alasan jalur udara sangat berbahaya. Withers pun dengan terpaksa melanjutkan perjalanan mereka menuju perbatasan Kamerun. Di tengah perjalanan, tim bertemu dengan tentara pemberontak yang memang dari awal sudah mengikuti mereka. Kontak tembak pun tidak dapat dihindari. Satu persatu anggota tewas termasuk beberapa orang warga pribumi yang ikut bersama rombongan. Mereka terus dikejar tentara pemberontak ke dekat perbatasan Kamerun. Dr. Kendrick yang pingsan dan terluka terpaksa digotong Lieutenant Withers menuju perbatasan. Sementara anggota tim satu persatu tewas ditembak tentara pemberontak, sampai menyisakan 4 orang anggota tim, termasuk Lieutenant Withers. Sampailah mereka di dekat perbatasan Kamerun. Namun, tentara pemberontak masih terus mengejar mereka. Dari radio terdengar suara dari pilot pesawat tempur yang memanggil Lieutenant Withers, yang bersiap menunggu perintah untuk meratakan para tentara pemberontak itu. Lieutenant Withers pun memberi perintah kepada pesawat penembak untuk meratakan sasaran, dan akhirnya mereka pun berhasil selamat sampai ke perbatasan Kamerun. Film yang dirilis tahun 2003 ini menurut saya bukan film drama. Film ini murni bagian dari perang yang konon diangkat dari kisah nyata yang terjadi di benua Afrika sana. Hanya saja karena dibalut dengan misi kemanusiaan, makanya film ini mampu mengaduk-aduk emosi saya, terutama di akhir-akhir cerita. Dan film pun selesai.